Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, itu tadi sedikit gambaran tentang masalah fasilitas yang kami dahulukan. Dan insya Allah yang sudah coba Uhutur bisa tahu masalah itu. Kita akan coba memberikan gambaran di sini. Kenapa kita harus haji dan umrah Bapak Ibu sekalian? Apa sebabnya? Kenapa dia jadi target? Dan apakah sudah cukup kalau seandainya saya sudah pernah haji dan umrah? Tidak perlu saya ulangi lagi. Karena sebagian jemaah ada yang kita dengar begitu mengatakan ya. Saya kan sudah umrah bulan lalu, saya kan sudah haji 1 tahun lalu misalnya. Atau saya sudah pernah umrah, masa harus umrah lagi, masa harus haji lagi. Nah, ini mungkin karena belum faham bahwasanya ibadah ini memang bukan hanya sekali dikerjakan. Tapi anjurannya adalah berulang-ulang kali dikerjakan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian tidak asing bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 196. Ini selalu kami tekankan di awal manasik kami. Agar semua indikasi duniawi dalam masalah haji dan umrah Bapak Ibu sekalian itu dihilangkan dulu. Kalau hanya sekedar diajak oleh teman, diajak oleh kerabat, gak enak sama kolega misalnya, lalu kemudian terpaksa umrah atau haji, ini sayang sekali. Atau kesana hanya sekedar mau pulang dapat julukan haji atau hajjah, atau misalnya indikasi yang lain, mau belanja, mau segala macam, urusan duniawi. Sebenarnya itu bukan tidak boleh belanja, tapi jangan jadi target utama. Karena Allah berfirman di Al-Baqarah ini, Anda bisa lihat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah SWT, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Kalau sudah karena Allah berarti tidak boleh ada indikasi duniawianya. Masalah nanti sana selesai umrah, selesai ibadah, kita mau selipin dengan belanja, oke. Tapi bukan target utama. Salah satu contoh orang jadikan target utama, selalu dia berbicara dari awal, nanti di Mekah saya akan belanja ini, di Madinah saya akan belanja ini. Subhanallah, yang pertama dibahas adalah masalah belanjanya. Ya. Jadi ini perlu diluruskan karena memang Allah berfirman seperti itu. Kemudian kita bisa lihat dari sunnah Nabi SAW cukup banyak. Kata Nabi SAW, "Khudu anni manasikakum fa inni la adri la'alla alla ahujja ba'da hajjati hadhihi." Wahai sekalian manusia, ya, ambillah manasik kalian dariku. Ya. Ini Nabi SAW suruh kita belajar tata cara haji dan umrah dari beliau. Dan ini landasan kenapa Uhutur berprinsip sesuai dengan sunnah. Karena sungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji lagi setelah tahun ini. Hadis riwayat Muslim. Karena memang itu haji pertama Nabi sekaligus haji terakhir Nabi SAW. Maka semua harus mengikuti ya, tata cara beliau. Dan ini yang kami jadikan sebagai prinsip dasar kami. Kenapa umrah dianjurkan untuk diulang-ulangi? Dengarkan hadis yang kedua di bawahnya. Riwayat Bukhari Muslim. Al-umratu ilal umrati kaffaratu lima bainahuma. Wal haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Umrah ke umrah setelahnya. Berarti kan ada perintah untuk mengulanginya. Umrah ke umrah setelahnya adalah pembersihan dosa di antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ada statement Imam Syafi'i yang menarik dalam penjelaskan hadis-hadis seperti ini dan juga firman Allah SWT tadi. Apa kata beliau? Allah berfirman dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tadi Al-Baqarah 196. Apa kata beliau? Allah menyandingkan umrah dengan haji. Zahir dari teks Al-Quran yang jelas bahwa umrah adalah wajib. Wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Ada sebagian orang kan menganggap umrah itu sunnah saja. Sebenarnya bagi yang mampu menurut Imam Syafi'i dan belum pernah umrah, itu wajib umrah yang pertamanya. Karena di dalam firman Allah tadi, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah atau karena Allah, Allah sandingkan umrah sama haji. Sebagaimana haji wajib yang pertamanya, umrah juga wajib yang pertamanya. Nah ini termasuk pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Juga perbuatan Nabi SAW melaksanakan umrah sebelum haji. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, demi yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, kata Nabi SAW, umrah memang terkait dengan haji. Sebagaimana Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu untuk Allah. Jadi kalau masih ada bapak ibu yang berpersepsi, umrah itu walaupun saya belum pernah umrah kan sunnah saja. Nah, itu diluruskan dengan pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah, kalau umrah yang pertama itu wajib. Umrah yang kedua, sebagaimana juga haji yang kedua, yang ketiga itu baru dianggap hukumnya sunnah, sebelumnya harusnya dianggap itu sebuah wajib. Pendapat Imam Atha bin Abi Rabah ini seorang ulama di Mekah, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
Dia mengatakan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali mengetahui bahwa haji dan umrah wajib atasnya. Harus dia fahami itu. Selain itu sebagian ulama Mekah berkata Rasulullah SAW menyanjingkan haji dan umrah bersamaan dengan menyembelih hewan kurban. Dan seandainya umrah hanyalah ibadah sunnah, maka tampaknya tidak pantas untuk disanjingkan dengan haji. Jadi alasan untuk mengatakan bahwasanya dia sunnah itu keliru. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian lebih dalam sedikit, lebih fokus sedikit. Bagaimana caranya agar kita bisa konsisten untuk menjaga semua jenis ibadah? Bagaimana caranya Ustadz misalnya supaya saya rajin sholat malam, rajin sholat duha, selalu jaga zikir pagi petang, selalu sedekah, selalu baca Quran, selalu bakti sama orang tua, selalu haji dan umroh, selalu semangat. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus mengetahui targhib. Targhib itu adalah dalil-dalil syar'i yang memotivasi kita atau menyampaikan janji Allah di ibadah yang kita kerjakan. Biasa dalam bahasa ceramah ustaz dan kiai kita itu adalah fadilahnya, keutamaan haji dan umrah. Jadi Bapak Ibu bisa baca kalau mau sholat duha, dan saya sarankan sebelum mengerjakan ibadah apapun baca dulu janji Allah di ibadah itu. Mau sholat duha, searching dulu di Google. 2-5 menit, 2-5 menit baca keutamaan misalnya sholat duha, baca artikel-artikel ada di sana, tidak usah lebih dari 5 menit, cukup mengetahui beberapa dalil. Atau kalau mau visual ataupun audio, bisa dengarkan di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok, cukup banyak gitu dari para ustadz-ustadz kita. Maka ini teman-teman sekalian akan membuat kita faham, oh ternyata saya dapat ini ya. Maka kita lebih bisa semangat mengerjakan dan juga selalu ingin mengulanginya. Nah itu. Sama halnya kalau kita sedang melakukan satu perbuatan yang dilarang atau dosa. Maka Bapak Ibu cara meninggalkan yang paling efektif adalah mencari dalil-dalil tarhib namanya. Atau ancaman-ancaman Allah di dosa-dosa tersebut. Misalnya ada orang masih suka berzina, masih suka bohong atau menipu atau riba. Coba ketik saya di Google ancaman zina, ancaman riba. Akan banyak artikel keluar di situ. Anda mau dengar audio atau visual bisa di media yang sudah kita tahu. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok itu akan ada cukup banyak. Dengan mendengarkan sekali aja, itu hati kita sudah tergerak karena dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah itu berbicara dengan hati manusia. Kenapa ada orang Bapak Ibu sekalian lebih rajin ibadah? Karena dia mendengar janji Allah di situ. Kenapa lebih banyak orang yang meninggalkan perbuatan dosa dan taubat? Karena dia baca ancaman Allah di situ. Nah sekarang saya akan sedikit berikan gambaran Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang pertama adalah umrah menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Semua jenis kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan jabatan, apapun itu akan terkikis habis dengan umrah dan haji. Begitu juga dengan dosa-dosa bersih semuanya. Dan luar biasa hadits ini ya. Kata Nabi SAW dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, tabi'u bainal hajj wal umrah. Artinya rutinkan, hubungkan, saling menyusul. Umrah ke umrah lagi, umrah ke haji, haji ke haji, haji ke umrah. Rutinkan, bukan cuma sekali. Ini sabda Nabi SAW. Tabi'u artinya rutinkan. Terus jangan berhenti, non-stop. Habis haji, haji lagi, habis haji umrah, habis umrah, umrah. Terus rutinkan. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِرُّ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Kata beliau, kenapa disuruh rutinkan haji dan umrah, saling menyusul satu sama yang lain? Karena keduanya, umrah sama haji, dapat menghapus kefakiran. Menghapus ini mengikis habis, tidak ada lagi kefakiran. Dan juga dosa-dosa, bersih semua dosa-dosa. Kita tahu dosa artinya pelanggaran. Orang kalau melakukan pelanggaran berarti sangat dekat dengan hukuman. Kalau hukuman terhapus dosa-dosa tersebut, pelanggarannya dihapus, diputihkan, maka hukuman tidak ada lagi, kan gitu. Jadi dua hal yang paling berbahaya bagi orang ini adalah kefakiran dan juga dosa-dosa yang mendatangkan konsekuensi hukuman, itu dihapus bersih. Nabi SAW berikan perumpamaan, sebagaimana ubapan tukang besi. Kita lihat tukang besi kalau mau bersihin, karat dari besi, emas dan perak. Kita lihat mereka menggunakan alat sekarang yang ada apinya kan, buapannya, sepertinya kan membuat semua karat besi hilang, semua karat dan kotoran emas dan perak juga bisa hilang, itu karena buapan apinya, semprotan apinya.
Kita bisa bayangkan ya, berarti kalau kita ulangi lagi, umroh dan haji mengikis habis semua kefakiran dan juga dosa-dosa, seperti tadi buapannya api itu membersihkan kikis habis karat-karat dari besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur mengikuti syarat dan rukun kecuali surga. Dapat tiket VIP untuk ke surga. Dan haji kita tahu sebenarnya cuma 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah dan Muzdalifah, tanggal 10, 11, 12 dan 13 ini dikenal dengan hari-hari di Madinah ya. Tanggal 10 hari Nahar, hari Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Hanya ini saja. Kenapa Ustaz travelnya ada yang kalau haji cuma 6 hari, ada yang sampai 15 hari, ada yang sampai 20 hari? Ya karena di sana jualan paket orang-orang di Saudi. Jual paket. Paket hotel itu dijual per hari sekian hari paketnya gitu ya. Jadi itu sama saja kita pakai cuma sekian hari dengan kita pakai banyak harinya, itu biasanya sama saja biaya yang dikeluarkan. Baik, ini dalil pertama yang saya pribadi Bapak Ibu sekalian selalu jadikan hadis motivasi pertama. Saya buka travel, saya selalu ingin haji dan umrah, itu karena hadis ini. Kemudian selanjutnya, kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal haji mabrur laysa lahu jazaa ilal jannah. Antara umrah dengan satu umrah setelahnya, bulan lalu sama bulan ini, 6 bulan lalu sama 6 bulan ini, tahun lalu sama tahun ini, 5 tahun lalu sama sekarang umrahnya misalnya, adalah pembersihan dosa di antara keduanya. Mungkin Bapak Ibu supaya lebih faham dan besarkan ini, dosa itu adalah pelanggaran yang sangat dekat dengan hukuman dan fasilitas bisa berkurang atau bahkan hilang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, berapa banyak orang yang nikmat Allah, rezekinya tertahan justru karena dosa yang dia lakukan. Berarti kalau dihapuskan dosa, artinya fasilitasnya akan kembali kepada dia bisa pakai dan juga hukuman akan jauh dari dia. Lihat bagaimana Nabi Adam AS pada saat melanggar, dilarang makan buah tertentu di surga, kemudian dia makan bersama istrinya Hawa AS. Nabi Adam bukan minta untuk dikembalikan ke surga, tapi Nabi Adam beristighfar, minta dimaafkan dosa itu. Ya, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak maafkan dan kasihani lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ternyata Nabi Adam memberikan pelajaran kepada kita, kalau dimaafkan dosa, fasilitas akan kembali secara otomatis. Makanya selalu dijanjikan pembersihan dosa, itu luar biasa. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Kemudian juga sabda Nabi SAW, وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَظَلُّ يَوْمَهُ مُحْرِمًا إِلَّا غَابَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِ. Tidak ada seorang mukmin pun yang sepanjang hari dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Artinya dengan pakai ihram saja, walaupun belum prosesi tawaf, sa'i segala macam, sudah bersih dosa-dosanya. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua yang Bapak Ibu bisa dapatkan, Bapak Ibu akan menjadi tamu-tamu Allah. Dan juga plus ya, doa-doanya Bapak Ibu akan diijabah. Dalilnya jelas. Dalil pertama, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hujjaj wal umar wafdullah, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum." Sesungguhnya para jemaah haji dan jemaah umrah adalah para delegasi Allah, tamu-tamu khususnya Allah. Delegasi itu bisa tamu-tamu khusus, tamu kerajaan, tamu presiden, diistilahkan dengan delegasinya. Dikatakan para jemaah haji semuanya itu delegasi Allah. Allah memanggil mereka, nah ini tolong digarisbawahi dulu. Allah memanggil mereka. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah memanggil Anda? Ya, Allah kita tidak dengarin suaranya, gitu kan? Bagaimana Allah memanggil dan menyuruh kita? Itu melalui sistem yang sudah Allah bentuk. Contoh misalnya Bapak Ibu sholat. Kan muadzin kan mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan gitu ya. Semua muadzin di muka bumi ini, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu di Asia Tenggara, ucapannya sama. Hayya 'alas shalah, falah. Berarti sebenarnya mereka ini menjalankan tugas. Yang menyeru siapa? Allah.
Allah yang panggil kita. Beruntunglah orang begitu dengar azan langsung seru panggilan tersebut. Nah sama dengan haji sama umroh. Sebenarnya panggilan Allah dari mana? Adanya informasi yang sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bicara ini bukan karena pemilik travel, bukan juga untuk mempromosikan Bapak Ibu boleh haji umroh sama travel manapun. Tapi saya sarankan kalau Bapak Ibu dapat flyer umroh dan haji, Bapak Ibu dengar cerita dari teman-teman atau kerabat, dapat cuplikan tiba-tiba buka media, ada cuplikan tentang Mekah Madinah, itu semua panggilan dari Allah. Bapak Ibu pekah nggak gitu loh? Itu panggilan. Makanya dikatakan di sini, ya, para jemaah itu adalah delegasi Allah memanggil mereka. Bagaimana Allah panggil? Ya sampainya informasi kepada dia. Dan ada hadis yang tidak asing sama kita, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Ini luar biasa hadis ini. Kalau Bapak Ibu pergi haji dan umrah nih, lalu Bapak Ibu pulang, saya mau umrah haji lagi deh. Niatnya berarti mau lagi, mengulangi. Pasti dia pergi lagi tuh dengan izin Allah SWT. Tapi kalau orang pulang lalu mengatakan, sudahlah saya sudah umrah sudah cukup. Ya udah niatnya begitu, Allah kasih begitu saja. Dia rugi sendiri. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan dibilang, ayo ikut umrah Bapak Ibu sekalian. Nanti aja. Niatnya begitu tuh. Oh insya Allah doain ya mudah-mudahan saya bisa. Itu bagus tuh, positif ya. Terlepas daripada pakai travel manapun. Saya, Bapak Ibu pulang dari sini tidak pakai Uhud pun tidak ada masalah. Pulang bawa ilmunya, Bapak Ibu pakai travel lain, saya dapat pahalanya. Itu nggak ada masalah buat kami gitu kan. Jadi poin-poin seperti ini perlu ya. Kemudian juga, bahkan saya berharap kalau bisa dalam manasik setiap travel, hadis-hadis seperti ini disampaikan. Ini hadis-hadis penting sekali gitu. Lalu dikatakan, Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Tadi dapat panggilan, brosur sampai ke dia, cuplikan ceramah, ajakan teman-teman, pengalaman orang yang pergi, melihat di media dan seterusnya. Dan karena mereka menyeru panggilan Allah tadi, maka mereka memohon kepadanya, berdoa kepada Allah, Allah pun akan memberi mereka. Berarti doanya mustajab. Dari mulai Bapak Ibu daftar di travel, mulai berangkat ke bandara, mulai di pesawat, semuanya mustajab sampai pulang lagi. Karena kita sedang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah yang dibawanya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ghazi fisabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, berjihad. Kemudian orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah adalah para delegasi Allah. Para delegasi Allah. Allah memanggil mereka lalu mereka pun memenuhi panggilannya dan mereka memohon kepadanya maka dia pun mengabulkannya. Dalam hadis ini kita disetarahkan haji dan umrah dengan orang-orang yang pergi berperang. Berperang itu nggak mudah. Tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan, bisa dibunuh oleh musuh. Kalau langsung mati sih nggak masalah. Tapi kalau cacat dulu kan gitu. Tapi derajatnya orang haji umrah itu disamakan dengan mereka. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, wafdullahi thalathatun al-hajj wal-mu'tamir wal-ghazi. Ingatlah, delegasi Allah itu ada 3. Ini tamu khususnya Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau di Surabaya ini Anda diundang sama wali kota misalnya. Atau gubernur Jawa Timur. Lebih tinggi lagi presiden undang Anda ke Istana Merdeka misalnya di Jakarta. Kira-kira kalau kita diundang dan kita termasuk disebutkan nama di media, betapa besarnya kebanggaan dalam diri kita. Kita akan pakai baju terbaik, kita tidak akan luput, bahkan batalkan semua janji-janji yang lain. Padahal yang undang itu pemimpin dari kalangan manusia. Dia tidak punya apa-apa kecuali sebatas kekuasaan dia. Yang undang Bapak Ibu sekarang delegasi ini Allah, pencipta langit dan bumi. Masa bisa seruannya disia-siakan gitu ya. Ada banyak jemaah kami Masya Allah, saya berangkat bulan ini, bulan depan saya berangkat, ada lagi dia. Ustaz saya mau praktekin Ustaz apa yang Ustaz sampaikan. Dan begitu saya niat betul-betul setiap bulan bisa umroh. Masya Allah gitu. Ya karena dia memang maunya begitu. Allah mudahkan buat dia. Jadi di sini sekali lagi delegasi Allah 3, orang yang haji, orang yang umrah dan orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini hadis sangat mulia tentang keutamaan yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu tawaf, sa'i dan tahallul. Sedikit panjang hadisnya, saya baca Arabnya dan saya langsung terjemahkan. Walaupun nanti di slide ini sebenarnya ada terjemahannya. Tapi untuk menghemat waktu ya. Dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Masjid Mina." Satu waktu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya pernah duduk bersama Nabi SAW di masjid di Mina. Ini di musim haji, ya. Beliau mengatakan, "Fa'atahu rajulun minal ansari wa rajulun min Thaqif." Lalu datang kepada beliau seorang laki-laki dari Ansar, suku Ansar di Madinah, dan satu orang lagi dari suku Thaqif, ya. Fasallama thumma qala.
Lalu keduanya pun mengucapkan salam dan keduanya berkata, Ya Rasulullah, sekarang saya pindah slide di baris kedua ya. Ya Rasulullah, ji'na nas'aluk. Wahai utusan Allah, kami datang untuk bertanya pada anda. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, In syi'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu fa'altu. Kalau kalian berdua mau, saya akan sampaikan apa yang akan kalian tanyakan. Ya. Jadi ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau bisa mengetahui apa yang orang mau tanya sebelum orang itu bertanya. Jadi Nabi bilang, kalau kalian berdua mau, saya sampaikan apa yang kalian mau tanya ini. Sekaligus jawabannya. Wa in syi'tuma an umsika wa tas'alani fa'altu. Kalau kalian berdua mau, saya tahan, saya nggak usah sampaikan pertanyaan kalian, kalian bertanya, saya juga akan lakukan. Faqala, maka dua-duanya kena penasaran berkata, ini di baris ketiga sekarang, faqala, akhbirna ya Rasulullah. Kalau gitu beritahukan kepada kami wahai utusan Allah. Maksudnya mereka penasaran mau tahu, kok Nabi bisa tahu nih sebelum kami ceritakan apa yang kami mau tanya, beliau sudah tahu, tolong sampaikan kepada kami. Faqala Thaqifiyyu lil Ansari sal. Maka orang yang dari Thaqif, suku Thaqif berkata kepada orang Ansar, silakan kalau engkau mau bertanya duluanlah gitu ya. Faqala, maka orang Ansar mengatakan, akhbirni ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada saya pertanyaan saya. Tolong sampaikan pertanyaan saya. Lalu kemudian faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Ji'tani tas'aluni an makhrajika min baitika ta'ummul baital haram wa ma laka fi. Sesungguhnya kamu datang kepadaku untuk bertanya, apa yang kau dapatkan pada saat mulai engkau keluar dari rumahmu ya, sampai menuju ke Baitillahil Haram. Apa kira-kira yang kamu dapatkan? Wa an rak'ataika ba'da tawafi wa ma laka fihima. Dan pahala apa yang kamu dapatkan setelah tawaf solat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim yang hanya 5 menit itu saja. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun, rakaat 2 Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Apa yang kamu dapatkan? Wa an tawafika baina Safa wal Marwah, dan tentang jalanmu antara Safa dan Marwah. Bukit Safa Marwah 7 kali, Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa 2 kali, terus begitu sampai 7 kali. Apa yang kamu dapatkan? Wa ma laka fi. Wa nukufika asyiyata Arafah wa ma laka fi. Dan tentang ukufmu di lokasi Arafah di musim haji tanggal 9 Zulhijjah dari waktu duhur sampai maghrib saja. Apa yang kamu dapatkan? Kemudian wa an rammikal jimar wa ma laka fi, dan engkau melontar jumrah di musim haji dan apa yang kau dapatkan? Wa an nahrika wa ma laka fi ma'al ifadhah, dan engkau menyembelih juga hewan di musim haji dan apa yang kau dapatkan berikut juga dengan tawaf ifadhamu, tawaf wajibnya haji. Ini ada penjelasan sendiri di manasik haji ya. Faqala walladhi ba'athaka bil haqqi la an hadha jitu as'alu. Aku bersumpah, kata orang tersebut ya, demi zat Allah yang telah mengutus anda dengan benar, benar-benar ini yang saya mau tanyakan. Jadi orang itu ternyata terjawab betul. Nabi tahu apa yang dia mau tanya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa innaka idha kharajta min baitika ta'ummul baital harama la tada'u wa la tada'u naqatuka khuffan wa la tarfa'u illa kataballahu laka bihi hasana wa maha anka khati'ah. Ketahuilah, pada saat mulai kamu start untuk menuju ke Baitillahil Haram, kayak Bapak Ibu sudah mulai ke travel daftar misalnya, mulai ke bandara ya, semuanya itu tidak ada satu langkah kaki yang kamu langkahkan. Begitu juga hewan tungganganmu. Kalau naqa itu bahasa Arab itu terjemahnya Indonesia unta, karena masa dulu orang pakai unta. Kalau sekarang kita roda mobil, roda baling-baling pesawat, semua itu. Tidak ada satu langkahmu ataupun transportasimu kecuali akan dicatatkan setiap langkahnya satu pahala dan dihapus satu dosa. Ini berapa banyak pahalanya nih, roda mobil, roda motor, baling-baling pesawat, bus, kecepatan kereta nanti kalau dari Madinah ke Mekah misalnya kita pakai ya kereta cepat Haramain misalnya, berapa banyak pahalanya, karena semuanya Allah punya cara menghitungnya. Kita tidak bisa hitung lagi itu karena terlalu cepat baling-baling dan kita tidak tahu berapa ribu kali atau jutaan kali dia berputar pada saat kita sedang menuju ke sana. Semua itu dicatat satu pahala, dihapus satu dosa. Wa amma rak'ataka ba'da tawafi ka itki raqabati min bani Ismail. Adapun kau salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ya, yang tadi saya bilang Al-Kafirun rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah rakaat kedua, cuma 2-3 menit saja ini salatnya. Itu pahalanya sama dengan bebasin 1 orang budak dari anak Ismail. Mirip kasusnya Bilal. Bilal pernah jadi budak oleh Umayyah bin Khalaf di Mekah. Abu Bakar bebasin. Ya, semenjak dibebasin,
Apapun yang apapun yang Bilal lakukan, Abu Bakar panen pahalanya. Kita bisa dapat raih pahala bebasin budak. Sekarang tidak ada perbudakan di masa kita. Setelah perang dunia kedua sudah dihapus perbudakan di dunia ya. Sebelumnya ada. Tapi kita bisa dapat pahala bebasin budak hanya dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwa ka idki 70 raqabah. Ini baris terakhir ya. Adapun tawafmu atau jamu jalan antara Safa dan Marwah 7 kali, itu sama dengan bebasin 70 orang budak. Jadi Safa ke Marwah 10 orang budak, Marwah ke Safa 10 orang budak. AC ya, nyaman, ada air zam-zam, nyaman sekali. Tapi dapat pahala seperti bebasin 70 orang budak. Wa mauqufuka asyata Arafah. Adapun kamu pada saat wukuf di hari Arafah, mulai dari duhur sampai maghrib saja di Arafah, itu kata Nabi SAW, fa inna Allah yahbitu ila samai dunya. Pada saat itu Allah turun ke langit bumi dengan kemahakuasaan Allah. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Dikatakan fayubahi bikumul malaika, lalu Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Yaqul, sambil berfirman, ibadi, ini baris kedua sekarang, ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin amik. Lihatlah hamba-hambaku itu datang dari seluruh penjuru pelosok yang sempit dari muka bumi ini. Mereka berdebu, ya. Yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku. Falau kanat dzunubukum ka'adadi raml. Kalaupun dosa-dosa kalian itu sejumlah pasir, butiran pasir di muka bumi. Allah berfirman kepada orang yang ada di Arafah. Au kaqatril matar, atau sejumlah tetesan air hujan. Au kazabadil bahar lagafartuha. Atau seperti ya buih di lautan. Kita lihat hembasan ombak, biasa kalau ada kan ada kayak busa itu buih. Seperti itu pun jumlah dosa, kata Allah SWT, ya, aku akan maafkan, lagafartuha. Afidu ibadi makfuran lakum waliman syafa'tum lahu. Maka bubarlah kalian dari Arafah ini wahai hamba-hambaku dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian dan siapapun yang kalian rekomendasikan. Siapapun yang kalian doakan juga sama. Jadi orang kalau pergi haji umrah boleh kita bilang tolong doain saya ya. Ya, itu boleh karena memang mereka mustajab doa. Wa amma, kemudian dikatakan wa amma ramyukal jimar, adapun kamu melontar jumrah falaka bikulli hasatin ramaita takfiratu kabiratin minal mubiqat. Kalaupun kamu melontar jumrah itu teman-teman melontar kerikil ukuran mungkin setengah lagi dari garis pertama jari kita ini, kecil sekali. Ya, dengan takbir Allahu Akbar kita lempar, maka satu itu kata Nabi SAW akan menjatuhkan satu induk dosa besar. Bersih dengan satu batu. Kita melontar 7 batu di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah hari Nahar, ya. Setelah mabit malamnya di Muzdalifah, kita lontar 7 butir, berarti 7 dosa besar. Hari Tasyrik 11, 12, 13 itu 3 titik. Masing-masing titik di jumrah kecil 7, jumrah sedang 7, jumrah besar 7, atau dikenal dengan jumrah sughra, wusta dan kubra atau aqabah. Ini berarti 7 kali 3, 21 batu. Kali 3 hari, 11, 12, 13, itu berarti 21 kali 3 itu 63 plus 7 butir di hari lebaran Idul Adha-nya berarti 70 dosa induk dosa besar dimaafkan. Kemudian kata Nabi SAW wa amma dikatakan wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik. Adapun kurban yang kita sembelih hewan itu akan disimpan di sisi Tuhanmu pahalanya. Wa amma hilaquka ra'saka falaka bikulli sya'ratin halakta hasanatun wa tumha anka biha khati'ah. Adapun rambut yang kamu cukur tahallul, maka setiap helai rambutnya dicatat 1 pahala, dihapuskan 1 dosa. Riwayat lain semua rambut yang ditahallulkan maka akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Wa matawafuka bil baiti ba'da dzalika fa innaka tatufu ala dzambalak. Dan pada saat kamu tawaf setelah itu, tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, maka sudah tidak ada lagi dosa bersamamu. Ya'ti malakun hatta yada'a yadaihi baina katifaik. Allah akan datangkan malaikat untuk memegang pundakmu, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya. Mungkin kita tidak bisa lihat, tapi Allah menyampaikan itu melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang terpercaya. Kata Nabi SAW, Allah akan datangkan malaikat yang memegang pundakmu sambil berkata, fayaqul, i'mal fima tastaqbil, sekarang buatlah kebaikan-kebaikan ke depannya, faqad ghufira laka ma madha, karena yang lalu-lalu semua sudah dimaafkan. Ini tadi terjemahannya, saya tadi baca bahasa ini terjemahannya, ya semuanya tentang apa tadi yang kita sampaikan. Dalam riwayat Tabarani di Mu'jam al-Awsat dari hadits Ubadah bin Samit, ini mirip dengan tadi tentunya ya.
masalah hadisnya, ini saya tidak bacakan lagi karena mirip seperti tadi sebenarnya. Hadisnya tentang masalah keutamaan yang didapatkan orang kalau jumrah, orang kalau cukur rambut dan segala macam. Tapi ini ada tambahan tentang cukur rambut. Kalau tadi setiap helai rambut satu pahala dan dicatat dihapus satu dosa. Di sini hadis wa amma halquka ra'saka fa innahu laysa min sya'rika sya'ratun taqa'u fil ardi illa kanat laka nuran yaumal qiyamah. Adapun mencukur habis rambut kepalamu, maka sungguhnya tidak ada satu helai dari rambutmu yang jatuh di muka bumi melainkan menjadi cahaya bagimu yang terang pada hari kiamat nanti. Makanya laki-laki nih, kalau perempuan dianjurkan mengambil ruas 4 jari saja. Jadi ibu-ibu ngambil rambutnya dari kanan dan kiri, dipertemukan, di belakang baru dipotong ruas 4 jari. Kalau bapak-bapak itu afdalnya gundul dari seluruh penjuru kepala sebagaimana Nabi SAW contohkan. Kalau tidak maka cukur dari seluruh penjuru kepala juga. Seperti kalau lagi masuk ke tukang cukur. Jadi yang mengambil sedikit itu hukumnya perempuan. Kalau laki-laki itu diambil dari seluruh penjuru kepala. Dan Nabi SAW doakan rahmat, ya, rahmat 3 kali bagi laki-laki yang gundul dan rahmat 1 kali bagi orang yang cukur saja. Kemudian yang keempat, pahala orang yang meninggal saat umroh dan haji. Misalnya ada orang lagi pakai ihram pergi umroh haji lalu meninggal, ajalnya datang. Kita kan tidak tahu ajal kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada orang meninggal lagi sementara berihram, ini keutamaannya. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ini riwayat yang sahih. At-Tabarani juga meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah." Siapa yang pergi haji lalu meninggal sementara prosesi haji, maka akan dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Misal dia meninggal tahun 2024 haji misalnya. Dan ternyata kiamat itu terjadi misalnya tahun 3000. Nah setiap tahunnya itu dia sudah meninggal, tapi pahala hajinya jalan terus. Seakan-akan dia haji sekian kali. Wa man kharaja mu'tamiran famat kutiba lahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang keluar umrah lalu meninggal juga, maka dia mendapatkan pahala umrah sampai hari kiamat. Wa man kharaja ghaziyan famat kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar berperang, kemudian dia meninggal, bukan meninggal dibunuh musuh. Misalnya bapak-bapak pergi berperang nih, kemudian meninggal, bukan karena dibunuh musuh masih dalam perjalanan. Tetap dicatatkan pahala berperang sampai hari kiamat. Ini keutamaan yang keempat. Yang kelima, ini juga penting untuk digarisbawahi, karena banyak orang kadang-kadang salah faham. Udah cari travel yang penting paling murah. Masalah hotelnya dekat haram atau masjid haram atau tidak, masalah fasilitasnya bagus atau tidak, terserah, yang penting saya sampai ke Mekah. Ini sayang banget ini. Padahal sebenarnya besarnya kadar pahala umroh dan haji justru ada hubungannya dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Makanya teman-teman punya kemampuan cari travel yang terbaik, pakai bisnis kelas, pakai hotel bintang 7 kalau ada. Karena memang Nabi SAW bersabda, ini nasihat Nabi untuk istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, dan ini juga berlaku bagi semua umat Islam. Kata Nabi SAW kepada Aisyah pada saat Aisyah sedang umrah, "Inna laka minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatiki." Sesungguhnya besarnya pahala yang kau dapatkan hai Aisyah sesuai dengan besarnya kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Uang yang kamu keluarkan itu makin besar pahalanya. Sudah enak pakai bisnis kelas, pakai hotel bintang 5, digantiin lagi. Kan luar biasa gitu, ya. Dan perlu saya tambahkan fasilitas di Uhud kita selalu pakai on board semuanya. Semuanya internasional walaupun itu yang bronze. Walaupun paket bintang 3 kami makan pagi, makan siang, makan malam semuanya makan internasional. Jadi betul-betul buat jemaah jaga kesehatan dan stamina mereka. Dalam riwayat itu riwayat yang Hakim. Riwayat yang kedua kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Inna ajruki fi umratuki ala qadri nafakatuki." Sesungguhnya hai Aisyah besarnya pahalamu itu sesuai ukurannya dengan kadar nafkah yang kau keluarkan. Jadi memang biaya umrah haji itu besar. Tapi Allah juga akan gantikan. Yang keenam, umrah dan haji tadi dokter sempat singgung ya. Mungkin belum sampaikan dalilnya, ini hadisnya bahwasanya dia pahalanya sama dengan jihad. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ya, dalam hadis yang sahih pada saat Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, hal ala nisa'i min jihad?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga pergi berjihad, berperang? Qala, kata Nabi SAW, "Alaihinna jihada la qitala fi al-hajj wal umrah." Mereka pergi berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, itulah haji dan umrah.
Jadi kalau ibu-ibu pergi haji dan umrah itu sama dengan pergi jihad bagi laki-laki. Lalu bagaimana laki-laki? Sama, dapat pahalanya juga kalau dia haji dan umrah, dia seperti pahala jihad. Dalam riwayat yang lain, jihadul kabiri wal dhaifi wal mar'ati al hajj wal umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang yang lemah dan perempuan adalah haji dan umrah. Sampai pernah dalam riwayat lain ada satu laki-laki bilang, ya Rasulullah, saya ini pengecut. Saya pengecut, tidak berani pergi perang. Saya juga lemah secara fisik. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, haji dan umrah ya akan memberikan pahala ya jihad tersebut. Atau kama qala Nabi SAW. Yang ketujuh, Bapak Ibu kalau ada kesempatan umrah Ramadan, insya Allah kalau Uhud Tour paket kami nanti 27 Februari. Itu tepatnya 27 Sya'ban. Kami akan masuk Madinah dulu, supaya jemaah adaptasi cuaca sebagaimana kami bahasakan tadi. 27 Februari masuk Madinah, kita akan belum puasa di situ. 28 Februari itu berarti 28 Sya'ban juga belum puasa. Biasanya itu melihat hilalnya di 28 Sya'ban. Kalau sudah besoknya ya, masuk Ramadan di 1 Maret, karena Februari juga sampai tanggal 28 saja, 1 Maret berarti 1 Ramadan. Nah itu berarti tanggal 28 kita akan tarawih pertama di Madinah, dan puasa pertama di Madinah 1 Maret, dan 2 Maret kita akan menuju umrah untuk mendapatkan pahala umrah Ramadan. Karena ini tersendiri. Hadits Bukhari dan Nasa'i juga Ibnu Majah, ringkasnya sebenarnya hadis ini cukup panjang, bunyinya umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah berkata kepada Ummu Sinan, seorang wanita dari Ansar, ma mana'aki an tahujji ma'ana, apa yang menghalangimu untuk haji bersama kami wahai Ummu Sinan? Qalat, maka perempuan itu berkata, lam yakun lana illa nadihani, kami tidak memiliki ya Rasulullah kecuali 2 ekor unta saja. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadij, dan ayah serta seorang putra ya sudah berangkat dengan haji dengan menunggangi 1 ekor unta. Wa taraka lana nadihan nantadihu alaihi, dan meninggalkan buat kami 1 ekor unta juga untuk menyiram tanaman kami. Maksudnya tidak bisa saya pergi haji karena tidak ada transportasi. Kemudian qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Kalau begitu kalau tiba Ramadan umrahlah kamu. Nabi SAW suruh Ummu Sinan umrah. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajjah. Karena umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji. Dalam riwayat lain ini yang sangat dahsyat ya, yang di bawah itu. Kata Nabi SAW, ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Nah tambahan ma'i ini yang dahsyat. Karena kata Nabi SAW, sama pahalanya atau menyamai pahala umrah Ramadan sama dengan haji plus bersamaku. Berarti bersama Nabi luar biasa dahsyatnya ya. Hanya biaya umrah tapi dapat pahala haji. Dan di Uhud alhamdulillah kita buat paket awal Ramadan, pertengahan Ramadan dan akhir Ramadan. Awal Ramadan akan bersama saya, akhir Ramadan juga akan bersama saya. Jadi saya mungkin cuma balik ke Indonesia Ramadan itu sekitar 7 hari saja. Sisanya saya akan berangkat lagi untuk bimbing yang akhir Ramadan. Ini juga mirip tentang hadits Ummu Ma'qil. Saya tidak bacakan lagi karena ini mirip sekali dengan tadi masalah tetap mendapatkan pahala haji. Yang ke-8, semua yang mendengarkan talbiyah Bapak Ibu sekalian akan menjadi saksi. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik artinya aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Ini saya sarankan jemaah saya biasanya kalau bisa biasakan anak-anak kita kalau dipanggil jawabnya labbaik ya. Itu baik. Beberapa orang sahabat juga pada saat dipanggil oleh Nabi SAW mereka mengatakan labbaik ya. Artinya aku jawab panggilanmu dengan santun. Itu kita bilang kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sungguhnya puji-pujian kerajaan ya itu hanya milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Jadi kalau kita ucapkan semua yang dengar ucapan itu, apa saja ya, batu, air, orang, jin, angin, semua akan jadi saksi hari kiamat. Ini luar biasa. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Wa min mu'minin yulabbi lillahi bil hajj." Tidak ada seorang mukmin pun yang bertalbiyah kepada Allah untuk haji, illa syahida lahu ala ma yamini wa shimali ila manqata'il ard.
kecuali ya melainkan ia akan disaksikan oleh apa saja yang ada di bagian kanan dan kirinya hingga ujung tepi bumi. Semua akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti. Itu hadis yang serupa itu cukup banyak, saya angkatkan satu hadis. Yang kesembilan, mendapatkan jaminan surga. Siapa saja yang pergi haji umrah dapat jaminan surga. Dan ini hadis luar biasa, hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dan dikatakan hadis ini sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahalla muhillu qattun illa bushir, wa ma kabbara mukabbirun qattun illa bushir." Qila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Tidak ada seorang pun yang bertalbiyah melainkan ia diberi kabar gembira, dan tidak ada seorang pun bertakbir melainkan akan diberikan kabar gembira. Ini kalau haji dan umrah. Ditanyakan, ya Rasulullah, apakah yang Anda masukkan dijamin surga? Kata Nabi SAW, ya, dijamin surga. Jadi begitu kita mengerjakan hal tersebut. Yang ke-10, kesaksian Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Hajar Aswad kita tahu, ya, biasa kita angkat tangan, kita katakan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar di awalnya, atau kita menciumnya atau kita mengusapnya, ya. Kalau Rukun Yamani sudut yang sebelahnya. Kalau ini Hajar Aswad di sebelahnya, itu Rukun Yamani itu sebelumnya. Ibnu Abbas menukil riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang Hajar Aswad, "Wallahi la yub'athanna Allahu yawmal qiyamati lahu 'ainani yubsirani bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu ala man istalamahu bihaqq." Demi Allah, Allah benar-benar akan membangkitkannya kelak pada hari kiamat. Hajar Aswad yang kita lihat di Mekah itu akan ada juga hari kiamat, kita lihat. Lalu apa dikatakan oleh Nabi SAW? Benar-benar nanti dia akan mempunyai dua mata dan juga yang bisa melihat dan lidah yang bisa berbicara. Hajar Aswad akan memberikan kesaksian bagi siapa saja yang mengistilamnya dengan hak. Istilam itu bisa mencium, bisa mengusap, bisa memberikan isyarat tangan. Tiga-tiganya disebutkan dalam riwayat yang sahih. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, "Ya'tir ruknu yaumal qiyamati a'zam min Abi Qubais lahu lisanun wa syafatan." Sungguh betul-betul nanti rukun, ya, Yamani, rukun Hajar Aswad, ya, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lebih besar daripada Abi Qubais. Ini sebuah gunung yang besar, tapi sekarang sudah tidak ada. Dulunya ada di sebelah Safa dan Marwah, ya. Itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang akan berbicara. Yang ke-11, keutamaan minum air Zam-Zam. Walaupun di Indonesia kita bisa dapatkan, tapi di Mekah sumbernya kita bisa langsung minum setiap saat, ya. Dan saya sarankan Bapak Ibu yang pergi haji atau umroh jangan luput untuk selalu minum air Zam-Zam, ya. Berhenti udah minum air mineral biasa karena mumpung di depan mata. Bisa ambil dari masjid atau minum selama di masjid, atau minta mutawifnya belikan 5 liter dekat-dekat hotel cukup banyak, selalu diminum. Bisa diminum teh, minum kopi, minum air biasa, atau minum air putih itu dengan Zam-Zam. Karena kata Nabi SAW, ya, ini berhubungan dengan air Zam-Zam dalam hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, "Khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam." Ketahuilah air terbaik di muka bumi secara kualitas dan manfaat itu adalah air Zam-Zam. Dikatakan fihi ta'amut tu'mun wa shifa'us suqm, ya. Di dalamnya ada makanan yang mengenyangkan dan obat dari segala macam penyakit. Jadi ini penyampaian Nabi SAW luar biasa. Lanjutan hadis ini tentang sebuah air di Yaman, tapi menurut saya ini tidak perlu dibahas karena ini tentang masalah air yang dianggap kurang baik oleh Nabi SAW. Itu kan karena air itu ada pagi hari, sorenya hilang. Tapi saksi bahasan kita adalah awal potongan hadis. Air terbaik di muka bumi adalah Zam-Zam. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam itu adalah makanan yang mengenyangkan walaupun dia dalam bentuk air, serta juga penawar untuk semua penyakit. Ya, sebagian ulama ada yang mentaklik, memberikan gambaran akan beda mungkin, akan lebih bagus secara kualitas Zam-Zam yang diminum langsung dari sekitar Masjidil Haram. Karena Zam-Zam itu sumurnya di situ dan terdengar tilawah Al-Quran dari imam-imam haram. Jadi seakan-akan Zam-Zam itu pun ya punya keberkahan tambahan dengan adanya ayat-ayat Al-Quran. Juga hadits Ibnu Abbas beliau mengatakan, aku mendengar kata Abu Tufail, ya. Ia berkata bahwa saya pernah mendengarkan Ibnu Abbas, kunna nusammiha syuba'ah, yakni Zam-Zam. Kami dulu di masa Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, menamakan Zam-Zam dengan pengenyang, ya.
Wa kunna najiduha ni'mal auni 'alal 'iyal, dan kami mendapatkan Zam-Zam sebaik-baik nikmat bagi keluarga kami. Ini mungkin sudah penjelasannya saja. Ini juga yang perlu diketahui, Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, Zam-Zam itu berkhasiat dengan niat orang yang meminumnya. Yang riwayat Imam Hakim, makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku minum Zam-Zam dengan meminta 3 hal. Minta agar panahanku tidak meleset, karena Imam Syafi'i suka sekali memanah. Beliau mengatakan, setelah minum Zam-Zam panahanku tidak pernah meleset. Yang kedua, aku minta agar menjadi ulama muslimin, dan betul-betul beliau menjadi ulama muslim. Dan yang ketiga, minum Zam-Zam minta agar dimasukkan ke dalam surga, karena Nabi SAW bilang Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ke-12, Bapak Ibu dapat keutamaan pelipat gandaan sholat di Masjidil Haram. Ini yang paling sering disampaikan oleh para ulama-ulama dan dai-dai kita. Tapi perlu saya titik beratkan kembali hadits Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Bila Abdullah sahabat, Zubair ayahnya sahabat juga. Maka kami mengatakan radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatu fi masjid hadha afdal min alfi salatin fi masiwahu minal masajid. Salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, lebih afdal 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lain. Tolong garis bawahi, 1000 kali lipat. Pemahamannya gimana? Kalau kita sholat duhur 1 kali di Masjid Nabawi sendirian, maka sama dengan 1000 kali sholat duhur di Indonesia. Bapak Ibu bayangkan tadi sholat duhur misalnya 4 rakaat kalau mukim atau 2 rakaat kalau musafir. Anggap mukim 4 rakaat. Salam, sholat lagi 4 rakaat. Salam, sholat lagi 4 rakaat. 1000 kali baru sama 1 kali di Masjid Nabawi. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikali 25 kali lipat. Sebagaimana dalam hadis sahih dikatakan, sholat berjamaah 25 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Riwayat lain 27 derajat. Kalau 25 kali lipat, 1000 kali 25 berarti 25.000 kali lipat sholat. Terus Anda mau pertimbangan, kayaknya Madinah sudah deh, nggak usah saya pergi ke sana. Ini sayang sekali ya. Ada beberapa travel haji, mungkin untuk menghemat perjalanan, mereka nggak ke Madinah. Sayang sekali. Padahal pahalanya luar biasa. 1000 kali lipat sholat ya dibandingkan tempat lain. Kemudian dikatakan illal masjidil haram, kecuali masjid haram Mekah, wa salatu fi masjidil haram afdalu min mi'ati salati fi hada. Dan salat masjid haram lebih afdal dari masjidku ini 100 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali 100 berarti 100.000. Ini luar biasa nih. 100.000 kali sholat. Sama tadi rasionalnya. Kalau 1 kali sholat duhur Bapak Ibu sekalian di Masjid Haram Mekah, sama dengan 100.000 kali duhur di Indonesia. Bayangkan capeknya kita tuh. Salam 4 rakaat, sholat lagi yang kedua, salam lagi, sholat lagi 100.000 kali. Baru sama 1 kali di Mekah. Gimana caranya seorang mukmin dengar hadis ini lalu tidak tergugah hatinya untuk pergi sholat di sana? Itu sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah dikali berapa tadi? 25 kali lipat. Berarti 2,5 juta pahala sholat, 1 kali sholat. Itu kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu wajibnya. Belum Jumat kalau dapat Jumat. Belum sholat duhanya. Belum sholat tahiyat masjid. Belum sholat malamnya. Belum sholat indah. Oh banyak sekali. Sholat taubat, sholat uduk banyak sekali. Sholat istiqarah. Luar biasa banyak yang kita bisa dapatkan pahala. Jadi ini keutamaan yang tidak boleh luput dari kita tentunya teman-teman sekalian. Kemudian ini ada anjuran nanti kalau bertalbiyah dianjurkan mengeraskan suara. Dan ini mungkin banyak orang luput dari dia ya. Jadi begitu kita sudah niat ya, di miqat tempat niat labbaik Allahumma umrah. Kalau umrah, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun umrah. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji ya Allah. Maka kita mulai talbiyah. Nah, itu sunnahnya mengeraskan suara. Ibu-ibu pun mengeluarkan suara walaupun tidak sekeras bapak-bapak. Tapi sunnah kita bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini dianjurkan untuk mengeraskan. Karena dikatakan ya dalam hadis ini bisa Bapak Ibu lihat diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan ini hadis hasan sahih. Kata Nabi SAW dari hadis Khallad ibn As-Sa'ib radhiyallahu anhu majma'in dengan melalui ayahnya As-Sa'ib, atani Jibril fa'amarini an amura ashabi an yarfa aswatum bil ihlali awit talbiyah. Jibril mendatangiku kata Nabi SAW dan dia memerintahkanku agar menyuruh para sahabatku untuk menyaringkan suara mereka dalam berihlal atau bertalbiyah. Dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Ibnu Majah ditambahkan fa innaha min syiaril hajj. Karena dia adalah salah satu syiarnya haji. Dalam riwayat lain, hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Ja'ani Jibril faqal, mur ashabaka falyarfa aswatum bitalbiyah fa innaha min syiaril hajj.
Hai Muhammad, Jibril datang mengatakan, hai Muhammad, perintahkan seluruh sahabatmu mengeraskan suara mereka pada saat talbiyah karena adalah syiar haji. Dan Abu Bakar mengatakan, anna Rasulullah SAW su'ila, ayu amalil afdal, Abu Bakar mengatakan, ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal pada saat haji dan umrah? Kata Nabi SAW, al-ajju wath-thajju. Ya, yang artinya adalah bertalbiyah dengan suara nyaring dan juga berkurban. Nah, poin penting juga Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang kita berpikir kurban itu kalau haji saja ya. Padahal sebenarnya umrah pun itu boleh orang berkurban. Disilakan dengan hadyu. Makanya kalau Bapak Ibu dengar kisah tentang peperangan, ya, melakukan peperangan, kesepakatan Hudaybiyah. Nabi SAW tidak boleh masuk Mekah karena ditahan oleh orang-orang Quraisy. Sementara beliau sudah bawa hadyu. Hewan-hewan yang akan disembeli di Mekah pada saat umrah, dan itu biasanya di masa itu lehernya diikat dengan kain tertentu dan orang tahu itu untuk penyembeli. Jadi kalau lagi umrah bisa juga Anda melakukan hadyu itu. Tentu di sini setelahnya Bapak Ibu sekalian cukup banyak sekali ya dalil-dalil yang kami sampaikan. Namun saya tutup dengan ini, hukum badal umrah dan haji. Bagaimana kalau seandainya ada keluarga kita sudah meninggal misalnya ya, boleh kita badal umrohkan atau badal hajikan. Atau misalnya mereka sudah tidak bisa melakukan perjalanan jauh, maka boleh, misalnya sakit kronis orang tua kita, maka kita boleh badalkan. Dan ini kami sarankan, ini saran saja, kalau Bapak Ibu punya orang tua yang sudah meninggal, dan selama ada rezeki, jangan pernah berhenti umrohkan, walaupun bukan kita yang kerjakan. Booking di travel setiap bulan umroh. Ya. Ada hasil kita umroh buat ayah sama ibu. Haji setiap tahun hajikan mereka. Karena biaya umroh haji itu tidak besar kalau badal, kecil ya. Ini dalilnya tentunya seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, sungguh haji hukumnya wajib sementara ayahku sudah sangat tua dan tidak kuat lagi. Apakah boleh aku berhaji untuknya, menggantikannya? Nabi SAW mengatakan iya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Juga riwayat lain yang Sahih Ibnu Amir bertanya kepada Nabi SAW, ayahku sudah sangat tua dan ia sudah tidak bisa lagi mengerjakan ibadah haji, umrah juga bepergian. Kata Nabi SAW, berhaji dan umrahlah untuk ayahmu. Kita dianjurkan untuk melaksanakan. Dan ini bisa, biasanya kalau kami di Uhutur, kami kalau dititipkan oleh jamaah, kami titipkan kepada teman-teman mahasiswa di sana untuk dilakukan. Selebihnya ini masih materi manasik dan ini cukup panjang tentunya karena masih ada syarat wajib haji dan umrah, kemudian ada rukun-rukun haji dan umrah dari niat, dari tawaf, sa'i, tahallul. Ya, kemudian kalau haji ada Arafah, ya ada Muzdalifah, ada Mina, semua rincian dan ini cukup banyak slide-nya. Tapi saya cukup sampai sini Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi kenapa kita harus haji dan umrah. Sepanjang ini semua teman-teman sudah kami ringkas. Ini kalau Bapak Ibu kembali ke buku-buku hadis, mereka menjelaskan kitab haji itu panjang sekali. Bisa mungkin ratusan hadis. Mungkin kalau kita mau bahas bisa daurah sehari atau 2 hari dari pagi sampai malam baru bisa selesai. Tapi ini saya ringkaskan, minimal bagi saya Bapak Ibu sekalian, Anda terbang bersama Uhud atau tidak, bagi saya yang penting informasi ini sudah sampai, dan saya sarankan untuk jangan sia-siakan peluang, mumpung umur masih ada, maksimalkan untuk mengerjakan ibadah haji dan juga umrah. Ini dari kami insya Allah, dan bagi Bapak Ibu yang berminat lanjut mengetahui tentang informasi perjalanan kami, bisa mendatangi medsos kami, Instagram Uhutur, ada Instagram Uhutur Surabaya, Alhamdulillah juga sudah dibuka, Instagram juga pusat sudah ada, dan kami punya satu SOP, semua yang berasal dari kota, misalnya kota Surabaya, maka akan diambil alih oleh teman-teman kami di Surabaya untuk pendaftarannya. Kalaupun yang dari Surabaya daftar ke pusat, maka tetap kami anggap itu adalah pendaftaran dari Surabaya untuk membantu teman-teman agar di cabang itu bisa hidup. Ya, begitu kurang lebih insya Allah gambarannya. Baik, ini dari saya Bapak Ibu sekalian, semoga bisa diambil manfaat dari ini dan terima kasih waktunya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi